Baik, sekarang Mbak Sinta akan sharing tentang tips membaca buku secara efektif. Sebelum masuk pada konten dalam membaca buku efektif, kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum membaca buku. Jadi yang pertama, teman-teman perlu meluruskan niat terlebih dahulu. Jadi niat inilah yang akan menentukan kualitas diri apa yang akan kita peroleh. Gitu ya. Jadi luruskan niat bahwasanya kita sedang menimba ilmu dan memohon ke Allah agar ditunjukkan ilmu yang baik. Jadi ilmu yang baik itu ilmu yang membuat kita semakin yakin dan dekat akan keberadaan Allah gitu. Nah, itu perlu kita luruskan niat dulu. Kemudian pilih waktu ternyaman untuk membaca. Teman-teman boleh menentukan waktunya masing-masing ya. Ada yang suka membaca malam hari, ada yang suka pagi hari. Itu termasuk tipenya yang mana? Pilih sendiri. Kalau Mbak Sinta lebih suka membaca buku pagi hari, jam 3 pagi seperti itu. Itu kondisi otak masih fresh dan nyaman untuk membaca. Kemudian pilih tempat ternyaman untuk membaca teman-teman. Ya boleh teman-teman menentukan misalnya di sudut pojok ruang mana gitu atau di ruang belajar. Desain tempat belajar itu nyaman, senyaman mungkin gitu ya. Lalu pilih musik atau instrumen yang menenangkan. Ya boleh dengan musik relaksasi gitu ya, atau dengan murotal Al-Quran. Nah ini akan membuat otak kita menjadi rileks. Jadi instrumen yang kita dengar itu akan membuat gelombang otak berada di gelombang alfa. Gelombang alfa itu sangat baik untuk belajar karena kondisinya rileks. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membaca buku. Kalau semuanya sudah siap dari niat, tempat, waktu, instrumen, nah baru deh kita ambil buku, kemudian baca buku itu. Jadi ketika kita mengambil buku, kita udah menentukan tujuan dari membaca buku itu untuk apa gitu. Sebab seseorang yang membaca buku tanpa tujuan, ya sama saja orang itu melakukan pengembaraan yang tak tahu arahnya gitu ya. Sehingga fokus adalah kunci utama untuk membaca yang efektif. Kalau teman-teman gak memfokuskan diri, maka pasti akan susah memahami apa yang sedang dibaca. Benar gak? Nah, ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi tingkat fokus kita saat membaca ya. Ya bisa dari tempatnya, ada suara-suara atau enggak, hingga jarak pandang membaca. Nah ini penting diperhatikan juga ya. Jadi membaca dengan jarak tertentu itu akan mempengaruhi fokus kita. Jadi jarak yang ideal itu ya kurang lebih 30 cm. Kalau membaca terlalu dekat itu justru membuat pusing, sulit memahami apa yang dibaca. Terlalu jauh juga nggak baik. Jadi idealnya adalah 30 cm. Nah, dalam jarak ini pandangan teman-teman tuh akan lebih luas gitu ya. Sehingga bisa mencakup satu kalimat secara langsung. Dan otak pun akan lebih rileks menerima informasi. Jadi nggak merasa pusing gitu. Dan teman-teman, gimana cara membaca yang akan lebih efektif ya? Jadi gini, untuk bisa efektif dan cepat, teman-teman nggak bisa membaca secara kata per kata gitu ya. Jadi dalam sebuah bacaan, kata-kata itu nggak bisa berdiri sendiri. Kata-kata itu ya saling terhubung dalam sebuah kalimat yang harus dibaca ya secara utuh satu kesatuan supaya bisa dipahami maksudnya gitu. Kalau kita hanya fokus memaknai kata per kata, kita akan sibuk bolak-balik mengulang bacaan sebelumnya gitu kan. Ya nggak hanya menghabiskan waktu, tapi juga kehilangan fokus dalam pemahaman gitu. Itu ya, jadi bacanya satu kalimat. Jadi ketika teman-teman baca, letakkan fokus pada kalimat itu. Nah, terus kita lirikan mata itu sudah ke kalimat berikutnya ya, kata berikutnya gitu ya. Setelah itu cari kata kuncinya setiap kalimat itu. Ini akan membantu kita untuk memahami maksud dari ungkapan itu apa. Nah, cara lain agar kita bisa membaca efektif yaitu dengan gerakan jari telunjuk ya, sesuai dengan bacaan untuk kita mengantisipasi agar nggak terulang gitu ya, sampai mana ini kalimatnya gitu.
sampai yang terlupakan gitu. Jadi bisa dengan gerakan jari untuk membantu fokus kita. Itu ya. Lalu teman-teman juga perlu membiasakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang udah kita baca. Bikin ringkasannya, kata-kata kuncinya. Ini membantu kita untuk mengingat intisari dari buku yang telah kita baca. Ya, salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan mengetahui ide utama yang disampaikan dalam bacaan itu ya. Jangan langsung cari ide utama dalam satu buku, tapi mulailah dari per paragraf gitu. Nah, biasanya nih ide utama kalimat itu ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan ide utama, langsung di stabilo. Jadi memainkan warna itu juga cukup bagus untuk visual kita ya. Kita akan tahu, oh ini poinnya, oh ini kata kuncinya. Itu akan memudahkan kita bila suatu hari kita akan mencari itu lagi, ilmu itu lagi gitu ya. Kemudian kita perlu mengetahui kemampuan baca kita, daya serap kita. Kita perlu mengukurnya secara rutin setiap kali kita membaca buku gitu. Jadi membaca buku yang baik dan efektif itu nggak selalu identik dengan kecepatan, cepat gitu, enggak. Pasti ada juga di luar sana yang mungkin ya dia bacanya cepat tapi kurang memahami isi buku. Ya enggak? Oleh karena itu yang perlu diukur bukan kecepatannya teman-teman, melainkan sampai mana kemampuan kita membaca dan daya serap kita dalam memahami apa yang kita baca. Nah, gimana tuh cara mengetahuinya ya, kemampuan baca dan daya serap kita? Jadi ini bisa dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi bisa dipraktekkan besok atau nanti gitu kan. Yang pertama, setel dulu timer, ya kurang lebih 1 menit gitu. Kemudian baca buku dengan senyaman mungkin saat timermu itu berjalan gitu. Nah, hitung nanti ada berapa paragraf atau halaman yang bisa kamu baca dan catat ada berapa gitu. Nah, nanti kan akan bunyi tuh, misalnya 1 menit udah bunyi terus dihitung. Ada berapa paragraf terus dicatat. Ulangi cara ini setiap teman-teman akan membaca buku yang lainnya. Jadi usahakan waktu yang teman-teman butuhkan tuh menjadi semakin singkat tetapi dengan pemahaman yang lebih baik. Ya supaya membacanya itu nggak hanya semakin cepat, tetapi juga semakin efektif, gitu kan? Itu dipraktekin ya teman-teman, dicoba agar kita tahu seberapa efektif daya tangkap kita, daya serap kita. Dan sekali lagi, membaca efektif itu bukan yang selalu melulu cepat ya, tapi tepat juga bagaimana kita menyerap informasi yang ada, gitu. Kemudian yang terakhir ya, jadi semakin teman-teman sering membiasakan diri untuk membaca, semakin nyaman dan baik pula yang akan teman-teman rasakan. Jadi saat teman-teman semakin baik, waktu membaca nggak akan jadi lebih cepat, tetapi kamu juga semakin mudah dan memahami ide atau maksud dari bacaan. Itu ya, jadi latihan itu akan membuat kita menjadi lebih terlatih. Nah, sekali lagi, otak itu perlu dilatih seperti halnya otot, gitu ya. Otot otak. Jadi saraf-saraf otak itu akan saling terhubung, aliran listriknya ketika ia selalu diasah. Ya ibarat pisau ya, dia akan tajam ketika sering digunakan. Kalau pisau itu nggak pernah digunakan, itu justru tumpul. Oleh karena itu, teman-teman mulai sekarang dan seterusnya latihan perlahan. Ya bikin target sederhana. Misalnya hari ini 1 buku, hari ini 1 halaman dulu nggak apa-apa gitu kan. Terus besok jadi 2 halaman, besok jadi 3 halaman. Ya ringan, kecil, tapi rutin. Itu lebih baik gitu. Nanti akan nggak terasa, 1 minggu udah menghabiskan 1 buku gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang Mbak Cinta bagikan pada pagi hari ini. Selamat mencoba, selamat berlatih, dan selalu luruskan niat bahwa apa yang teman-teman lakukan adalah sesuatu yang baik demi kebaikan, untuk kebaikan, dan untuk peningkatan kualitas pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekali lagi, buku adalah jendela dunia, dan dengan membaca kita mampu membuka cakrawala. Mbak Cinta akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.